Nah ini duri Ali atau duri kisah. Orangnya sama, cuma gurunya beda. Kemudian macam bacaannya juga ada perbedaan. Nah, untuk membedakan ini, yang satu disebut duri Abu Amr, yang satunya disebut duri Ali atau duri kisah, untuk membedakan macam bacaannya. Nah, kemudian apakah qiraatus sabq yang terkenal 7 imam ini adalah yang disebut sabatu ahrufin zaman Nabi? Jawabnya tidak. Artinya tidak itu qiraatus sabq yang kita pelajari, imam qiraat 7 ini, atau bahkan qiraatul asyraf 10 imam qiraat. Ini adalah bagian dari sabatu ahruf zaman Rasul. Karena apa ya? Karena saking lamanya waktu dan yang meriwayatkan itu daya ingatnya, kemampuannya berbeda-beda. Mungkin ada yang di antara riwayat yang ahad atau yang syadz ini sebenarnya pernah juga dibacakan. Tapi karena daripada nanti keliru, nah yang disepakati oleh para ulama itu 7 itu atau 10 itu. Itu untuk menjaga kemurniannya. Nah, para bapak, para ibu yang kami hormati, banyak yang menafsirkan qiraatus sabq atau sabatu ahruf itu macamnya itu bagaimana. Nah, menurut Abdul Fadl Ar-Razi, ini dianggap sebagai penafsiran yang lebih mendekati kebenaran, yaitu yang dimaksud sabatu ahruf itu yang pertama, perbedaan dalam isim. Perbedaan dalam isim antara qiraat satu dengan yang lain itu ada perbedaan dalam isim. Ada bacaan yang menggunakan isim mufrad, ada yang tatniyah, ada yang jamak. Seperti ada lafaz dalam Quran itu wa hatat bihi khati'atu. Ada yang membaca dengan jamak khati'atu, bukan khati'atu tapi khati'atu panjang jamak. Itu yang pertama. Yang kedua, sabatu ahruf ini perbedaan dalam fi'il. Ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari', ada yang menggunakan fi'il amar. Insya Allah di situ nggak ada juga ya, karena keterbatasan ini tambahan saja. Ada perbedaan fi'il. Ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari', ada yang menggunakan fi'il amar. Contohnya waman tatawwa'a, ada yang menggunakan fi'il mudhari' yatawwa. Nah, jadi begitu. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam i'rab. Perbedaan dalam i'rab. Ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jer. Nah, seperti wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ada yang meriwayatkan wa in taku hasanatun. Nah, hasanatun. Perbedaan i'rab. Yang satu menggunakan nasab, yang satu menggunakan rofa. Kemudian yang keempat itu perbedaan di dalam itsbat dan al-hadfu, menetapkan dan membuang. Ada yang menetapkan alif, ada yang membuang alif, ada yang menetapkan wawu, ada yang membuang wawu. Seperti ada yang wa innal ladina. Riwayat yang lain wawunya dibuang. Innal ladina. Itu contohnya. Kemudian yang kelima itu perbedaan di dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Ada lafaz menurut riwayat ini lebih awal. Riwayat lain itu yang akhir. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 195 itu disebutkan kalau bacaan hafaznya itu menurut Imam Hafiz wa qatalu wa qutilu. Tapi riwayat lain lafaznya bukan wa qatalu wa qutilu, tapi wa qutilu baru wa qatalu. Nah,
Itu diawalkan, ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Nah, kemudian yang keenam yaitu perbedaan di dalam pergantian huruf. Al-ibdal artinya ada yang menggunakan ba, ada yang menggunakan ba-nya diganti dengan fa, ada yang menggunakan ro, ada yang menggunakan zai. Seperti dalam Al-Baqarah itu ayat 259, kaifa num shizuha. Riwayat lain menggunakan kaifa num shiruha. Titiknya dibuat, zai-nya diganti dengan ro. Ada. Jadi perbedaan huruf. Nah, yang ketujuh ini perbedaan dalam lahjah. Perbedaan dalam lahjah, dialek. Ada yang fathah, ada yang taklil, ada yang imalah, ada yang idgham, ada yang idhar. Seperti wadduha, ada wadduha, ada yang baca taklil. Wadduha, taklil. Ada yang membaca imalah, wadduhi. Nah itu lahjah. Jadi dialek. Ada yang idgham, ada yang idhar. Contohnya walaqad dorobna, ada yang walaqad dorobna, ada yang walaqad dorobna, diidghamkan. Itu termasuk lahjah. Nah inilah pengertian dari Imam Abdul Fadl Ar-Razi yang oleh para ulama qurra ini dianggap paling mendekati kebenaran karena Al-Quran mulai awal sampai akhir tidak keluar dari 7 kriteria ini. Tidak keluar dari 7 kriteria ini. Nah, kemudian untuk memudahkan qiraatus sab'ah ini, imam-imam qurra ini oleh para ulama dikasih rumus untuk memudahkan. Untuk memudahkan dalam belajar, ini dikasih rumus. Soalnya kalau nggak dikasih rumus, satu bacaan suruh nulis satu persatu Al-Kisai, Qalun, Wars, terlalu lama. Maka diberi rumus sendiri-sendiri. Untuk qiraat Nafi' itu diberi rumus kode yaitu huruf alif. Kemudian dua muridnya Qalun dan Wars ini diberi rumus, Qalunnya diberi rumus ba, kemudian Warosnya diberi rumus jim. Berarti kalau kita rangkai menjadi abjud. Abjud alifnya itu Imam Nafi', qiraat Nafi', kemudian Qalun itu ba, Warosnya jim. Abjud. Nah, kalau kita ditanya bagaimana bacaan Nafi', qiraat Nafi' bagaimana? Ini kalau qiraat Nafi' ini pilih yang mana? Yang diriwayatkan oleh Imam Qalun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Warsh? Kalau diriwayatkan oleh Imam Qalun disebut riwayat Qalun. Qiraat Nafi' riwayat Qalun. Kalau diriwayatkan oleh Warsh berarti qiraat Nafi' riwayat Warsh. Nah itu. Nah kalau antara Imam Qalun dan Imam Warsh sama, tidak ada perselisihan, maka baru disebut qiraat Nafi'. Karena apa? Antara Qalun dengan Warsh itu sama, tidak ada perbedaan. Maka itu namanya qiraat Nafi'. Kemudian itu tadi Nafi' beserta dua muridnya disebut diberi rumus abjud, alif, ba, dan jim. Kemudian yang kedua Ibnu Katsir diberi rumus dal. Kemudian Al-Bazi diberi rumus ha. Kemudian Kumbul diberi rumus zai. Zai atau za. Kalau di tempat saya, di pelajaran saya itu, ustadz saya itu sering mengajarkan za. Begitu ustadz saya qiraatus sab'ah ini, saya itu berguru